Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini ya mengenai memahami lansia. Tadi sudah dibahas ya panjang mengenai memahami lansia. Nah, sekarang kita kan tadi sudah dibuat kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama tadi ada kelompok kondisi fisik, yang kedua kelompok psikososial, yang ketiga ada kelompok spiritual ya yang tadi. Dan di sini ada 3 kelompok. Nah, sekarang per kelompok silakan diskusikan. Yang untuk kelompok 1 yang tadi ya kelompok kondisi fisik. Nah, di sini harus mendiskusikan apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Jadi untuk kelompok kondisi fisik didiskusikan ya, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia. Ya, ditulis ya untuk kelompok kondisi fisik. Nah, yang kedua untuk kelompok psikososial ya, untuk kelompok psikososial. Nah, di sini yang harus didiskusikan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Untuk psikososial yang harus didiskusikan itu adalah hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Untuk yang kelompok yang ketiga ya tadi kelompok spiritual harus mendiskusikan bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Dimengerti ibu-ibu? Mengerti. Ya, jadi didiskusikan dulu silakan sama kelompoknya. Setelah didiskusikan nanti kita lanjut ke pembelajaran. Ya Pak. Kita akan bahas ya hasil diskusinya. Nah, sekarang tolong diperhatikan dulu ya ibu-ibu. Di sini ada flip chart. Flip chart ini mengenai prinsip melayani lansia. Nah, kita bahas satu-satu ya ibu-ibu. Ya. Di sini ada prinsip melayani lansia. Tolong baca Ibu Deden yang pertama. Tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Ya, jadi intinya kita itu tidak boleh memberikan stigma jelek ya terhadap lansia. Iya, ya Pak. Karena lansia itu merupakan ya orang tua kita yang harus kita hormati. Silakan Ibu Siti baca yang kedua. Tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah atau tersinggung. Jadi tidak boleh mengucilkan lansia ya, apalagi menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Jadi biasanya lansia itu ya ogohan Bu nya, bahasa Sunda ogohan. Jadi kurang teh tidak boleh mengucilkan ya, tidak boleh mengucilkan. Ya kita layani saja, tidak apa-apa. Yang ketiga silakan Ibu Deden dibaca. Tidak membesar-besarkan masalah. Ya, meskipun nanti lansia banyak permintaan ini itu ya kayak anak kecil ya. Iya, Pak. Kita itu jangan membesar-besarkan masalah, kita layani aja karena itu merupakan kewajiban kita yang masih muda. Yang keempat, saya akan baca ya ibu-ibu, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Jadi meskipun lansia itu sudah tua, tapi kita hindari ya, kita hindari sikap belas kasihan. Kalau misalkan mereka yang masih mampu untuk jalan-jalan ya kita fasilitasi ya ibu-ibu, jangan dikasihani ya, karena mereka juga ya masih sanggup, masih siap. Kemudian memberi kesempatan pada lansia untuk menunjukkan kemampuannya. Meskipun sudah tua gitu ya, apabila mereka masih punya kemampuan gitu ya untuk menunjukkan skillnya, misalkan kemampuan dalam apapun ya, kita berikan waktu kepada mereka. Terus yang terakhir di sini keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Ketika ada permasalahan dalam lingkungan
keluarga yang ada lansia nanti ya tetap keluarga merupakan sumber pemecahan masalah dalam keluarga tersebut. Jadi tidak boleh menyuruh orang lain dulu ya sama keluarganya dulu ya, ibu-ibu. Siap. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pelicat yang kedua. Tolong Ibu Deden dibaca. Cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, di sini kan tadi biasanya di sini ada prinsip melayani lansia. Nah, di sini ada cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Biasanya ya kan kalau lansia itu kembali lagi ke anak kecil, jadi perilakunya kayak anak kecil, yaitu dimaklum ya karena sudah lansia. Nah, di sini ada caranya ya Ibu, cara menghadapinya. Tolong Ibu Siti dibaca. Bapak, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Ya, jadi kita itu harus senantiasa menghargai, menghormati lansia tersebut karena tidak akan ada kita semua kalau tidak ada Orang tua. Ya, di sini artinya lansia. Yang kedua, Ibu Jejen dibaca. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Ya, jadi kita itu harus bersikap sabar dan bijaksana ya ibu-ibu. Ya, Jadi meskipun ya kelakuan lansia itu misalnya kayak anak-anak ya kita harus bijaksana menghadapinya, harus sabar ya. Namanya juga lansia atau orang tua. Yang ketiga, saya lanjutkan ya, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Biasanya orang tua itu suka curhat, suka pengen ngobrol pengalamannya zaman dulu. Ya kita jadi pendengar yang baik gitu ya. Dengarkan apa yang mereka bicarakan. Jangan sampai kita tidak mau mendengarkan atau tidak mau memperhatikan. Itu tidak boleh ya. Yang selanjutnya, melakukan pendekatan pribadi. Nah, misalnya meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Nah, kita itu ya curhat gitu ya Bu, berdiskusi dengan orang tua atau lansia. Karena ya itu untuk bekal kita ya, nasihat untuk bekal kita. Nah, karena lansia itu masa depan kita gitu ya, lansia itu masa depan kita. Jadi seharusnya kita semua itu ya harus saling berdiskusi, meminta nasihat kepada orang tua atau lansia. Nah, di sini ibu-ibu yang terakhir, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, apa yang dia mau makan, apa yang dia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Jadi kita fasilitasi, tanya ya ibu-ibu. Misalkan mama sekarang atau ibu sekarang mau makan sama apa, atau bapak sekarang mau makan sama apa. Terus misalkan lansia itu pengen main kemana gitu ya, selama tidak membahayakan silakan dikasih izin atau difasilitasi oleh kita ya yang masih muda, termasuk kita sebagai keluarganya. Ibu-ibu mengerti? Mengerti, Pak. Nah, ibu-ibu, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua, termasuk bagi saya juga ya. Dan bisa dipraktekkan di keluarganya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.